Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Al-Ustaz Kiai Haji Hafizul Asad bin Haji Kiai Haji Ghazali Musannif dan seluruh pengurus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kisah-kisah dalam Al-Quran yang saya tulis dalam buku 38 kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih berkenaan dengan kisah Nabi Adam alaihi salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikah, ketika kami Allah berkata lil malaikati kepada malaikat. Pada saat itu yang hadir bukan hanya malaikat saja. Ada satu makhluk namanya Azazil. Tapi Allah tidak mengatakan wa isqulna lil malaikati wa Azazil. Siapa itu Azazil yang berubah namanya menjadi iblis? Yang sudah kita bahas sebelumnya. Inilah yang dibahas oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Iblis atau Azazil itu dari bangsa jin atau bangsa malaikat. Ibnu Katsir menyebutkan pertama pendapat yang mengatakan iblis itu dari bangsa malaikat. Kenapa? Dengan tidak disebutkan Azazil di sini. Wa isqulna lil malaikati wa Azazil. Azazilnya enggak disebutkan. Dan mustasna anhu itu harus sama dengan mustasna. Pengecualian harus sama yang dengan yang dikecualikan. Dakhalatul labu ila Ahmad. Para pelajar masuk kecuali Ahmad. Ahmad ini satu jenis dengan pelajar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, iblis itu dari bangsa jin. Dan ini pendapat yang paling kuat. Kenapa? Ada beberapa alasan. Karakter malaikat tidak beranak pinak, la yatanasal. Sedangkan iblis beranak pinak. Kemudian malaikat la yasunallahu ma amarahum. Malaikat itu tidak pernah mengingkari, menentang perintah Allah. Sedangkan iblis menentang. Dan beberapa pendapat-pendapat yang lainnya. Wa isqulna lil malaikati isjudu. Berkatalah Allah kepada mereka termasuk Azazil yang hadir pada saat itu, usjudu, sujudlah. Bagaimana sujudnya mereka? Kenapa sujudnya? Apa makna daripada sujud itu? Dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz yang ditulis oleh Ibnul Atiyah Al-Andalusi, dikatakan ada 3 faktor sujudnya, hakikat sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Pertama, sebagai penghormatan, sujud penghormatan. Seperti dalam surah Yusuf, wa kharru lahu sujada. Dan keluarga saudara-saudaranya Nabi Yusuf langsung sujud kepada Nabi Yusuf sebagai penghormatan. Yang kedua, karena perintah Allah. Sujudnya malaikat bukan karena sujudnya kepada Adam, tapi karena perintah Allah. Kalau bukan perintah Allah, mereka tidak akan sujud. Sebagaimana Umar berkata kepada
Hajar Aswad, wahai Hajar Aswad, engkau ini batu. Kalau bukan aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Jadi melihat siapa yang memerintahkan. Di buku 2 saya menulis tentang Nabi Ibrahim. Dan yang luar biasanya, kebesaran Allah menjaga kemuliaan Hajar Aswad dan makom Ibrahim. Dulu orang-orang jahiliyah itu menjadikan berhala dari batu. Mana batu yang bagus mereka jadikan sesembahan. Batu ini dijadiin penyembahan. Cuman 2 batu yang mereka tidak jadikan persembahan, Hajar Aswad dan makom Ibrahim. Sedangkan mereka sangat memuliakan Hajar Aswad dan memuliakan makom Ibrahim. Buktinya ketika ingin meletakkan Hajar Aswad, mereka kan berebutan. Ketika Nabi berumur di 35 tahun. Makom Ibrahim dulu dikatakan masih ada bekas kakinya. Jadi bukan lurus kayak sekarang. Seperti ada telapak-telapak kaki Nabi Ibrahim masih ada. Itu riwayatnya Anas bin Malik. Anas mengatakan, dulu saya masih ngelihat bekas jari-jarinya di kakinya Nabi Ibrahim. Tapi karena orang-orang jahiliyah memuliakannya sambil memegangnya, sampai akhirnya rata. Mereka memuliakan 2 batu itu, tapi mereka tidak menjadikan sesembahan kepada batu itu. Kenapa bisa seperti itu? Kalaulah pada saat jahiliyah Hajar Aswad disembah oleh mereka, makom Ibrahim disembah oleh mereka, maka ketika Fathul Mekah 2 batu ini akan dibuang oleh Rasulullah. Karena dulu pernah dijadikan sesembahan. Tapi sampai saat ini terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi kenapa sujudnya kepada Nabi Adam? Karena perintah Allah. Yang dilihat bukan perintahnya, tapi yang dilihat siapa yang memerintahkan. Yang ketiga, menjadikan Adam sebagai kiblat. Seperti kita menjadikan Ka'bah, kita sujud ke Ka'bah. Apakah kita menyembah Ka'bah? Tidak, tapi kiblat kita kepada Allah. Wasjudu li Adam. Lalu bagaimana posisi sujudnya Nabi Adam? Ada yang mengatakan sujudnya Nabi Adam itu dengan menempelkan keningnya, sujudnya malaikat dengan menempelkan keningnya ke tanah, seperti kita sujud. Ada juga yang mengatakan, ini pendapatnya Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Dia mengatakan menempelkan keningnya ke bumi. Dan dia mengatakan ini pendapat yang kuat. Kalau Ibnul Atiyah Al-Andalusi dalam kitab Al-Muharrar Al-Wajiznya membungkukkan badannya. Seperti As-Suyuti juga mengatakan seperti itu, dibungkukkan saja, seperti ruku. Kalau pendapatnya At-Tabarsi Majma'ul Bayan, ini kitab tafsir Syiah ini. Kenapa saya pakai dalam buku saya ini rujukan? Karena dalam dunia tasawuf pagar-pagar pembatas itu sudah hilang. Sudah tidak ada Mu'tazilah, sudah tidak ada Syiah, sudah tidak ada Wahabi. Yang kita cari ada persamaan dari semuanya. At-Tabarsi sangat Syiah sekali itu. Beliau yang kutip itu seluruh ahlul bait saja. Selain itu mereka tidak mau mengutipnya, dia tidak mengutipnya. Tapi saya ambil pendapat-pendapat yang sesuai dengan ini aja, artinya yang sama dengan pendapat-pendapat kita. Kalau menurut At-Tabarsi, malaikat tidak sujud, diam aja, tapi mengakui kemuliaan daripada Nabi Adam alaihi salam. Jadi ada yang mengatakan sampai keningnya ke bumi, ada yang mengatakan cuman hanya ruku saja, ada yang mengatakan diam aja tapi ngakuin. Maka dikomentarilah oleh Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf,
inti dari sujudnya malaikat adalah memberikan penghormatan dan mengakui kemuliaan daripada Nabi Adam. Apa diantaranya yang kemarin wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Di antara kemuliaan Nabi Adam mendapatkan ilmu yang tidak diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Maka kata Zamasari, nggak usah dipermasalahkan. Mau sujudnya sampai keningnya sampai ke tanah, yang penting penghormatan malaikat kepada Nabi Adam alaihi salam. Fasajadu illa iblis. Jadi nama iblis baru saat itu tuh. Fasajadu, maka mereka sujud illa, dulu belum ada iblis, masih namanya Azazil, atau riwayat yang lain Al-Haris. Apa tugasnya? Menjaga surga. Yang kemarin kita jelaskan, ketika jin di dunia ini melakukan kerusakan, maka Allah membentuk pasukan. Ini riwayatnya ya Syekh Nawawi Al-Bantani, Marahil Labid, ada di situ kitab penjelasan ini. Jadi Allah membuat kayak Kopassus lah, tapi dari malaikat. Dari malaikat. Siapa yang memimpin malaikat? Azazil. Karena mungkin yang diperangi jin, jadi karakter jin dia tahu. Ada juga penjelasan Azazil, kemuliaan Azazil di atas kemuliaan malaikat. Kenapa? Malaikat gak punya nafsu, Azazil punya nafsu. Tapi Azazil bisa menjaga kemuliaannya. Malaikat emang gak ada pilihan lagi. Begitu pula kan kita. Kita itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan keburukan. Kalau malaikat enggak, ya kebaikan saja. Ketika kita memilih kebaikan, maka qad aflaha man zakkaha. Kita termasuk orang yang beruntung. Ketika kita memilih keburukan, wa qad khaba man dassaha. Kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka kemuliaan para wali dengan malaikat lebih tinggi kemuliaan para wali. Kenapa? Wali mulia karena mujahadatun nafs, sedangkan malaikat tanpa mujahadatun nafs. Jadi Azazil yang mimpin. Sampai akhirnya jin melarikan diri, ada yang ke gunung, ada yang ke laut. Mulia Azazil itu, dan dia Azazil boleh ke langit, boleh di bumi. Dan satu-satunya jin yang diizinkan tinggal di langit adalah Azazil. Jadi jin itu banyak. Wa qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Ada jin namanya Ifrit. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada, saya punya kitab Musnadul Jin. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jin. Yang nulis Syekh Ahmad Al-Ghimari, ahli hadis dia, Mesir. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh jin. Jadi jin itu banyak yang jadi sahabat. Di antaranya Samhuris. Kalau bapak-bapak dapat ijazah dari kayak Abdul Hamid Prapanca, Allah yarham rahmatan wasi'ah, ijazah musalsal surah Al-Fatihah, ya gitu. Itu dari Qadil Jin tuh. Qadil Jin Samhuris. Jadi iblis itu satu. Dan dia bukan bapak moyang. Bukan bapak moyangnya jin dia. Nggak ada dalam riwayat bapak moyang. Kenapa nggak ada riwayat nenek moyang? Jadi nggak bisa dianalogikan antara manusia dengan jin. Kalau manusia bapak moyangnya Nabi Adam karena jelas ibunya Siti Hawa. Kalau Azazil nggak tahu siapa ibunya. Apa Azazilah nggak pernah ketemu. Belum ketemu saya itu. Jadi bukan bapak moyang. Tapi di antara jin yang paling soleh adalah Azazil. Maka diizinkan dia tinggal di langit dan di bumi. Fasajadu
illa iblis. Pada saat itulah kehancuran Azazil berubah namanya menjadi iblis. Balasa itu terputus dari rahmat Allah. Dan ketidakpatuhan iblis itu bukan didasari lupa, kelalaiannya, bukan. Inilah yang menjadi dosa paling besar. Nabi Adam salah juga ketika memakan buah huldi. Nanti kita akan jelaskan itu. Fazallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Nabi Adam salah, tapi karena kelalaiannya. Tapi iblis melakukan kesalahan karena kesombongan. Ini yang paling berat. Maka di sini ada beberapa ayat yang menjelaskan alasan-alasan Azazil itu tidak mau sujud. Surah Al-A'raf ayat 12, Al-Hijr ayat 33, Al-Isra 67, ayat surah Shad ayat 76. Di antaranya ana khairum minhu. Kehancuran Azazil ketika dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Maka tempat yang mulia langsung menjadi wa kana minal kafir. Ini tafsir zahir. Tafsir sufi yang bisa kita ambil dari ayat ini, pertama, fasajadu illa iblis, fasajadu, sujudnya malaikat kepada Adam bukan karena kemuliaan Adamnya, bukan karena esensial Adamnya ini, tapi karena itu perintah dari Allah. Inilah yang dijelaskan oleh As-Sulami dalam kitab Haqaiqut Tafsir. Dan inilah ternyata tingkatan keimanan seseorang, tingginya keimanan seseorang ketika dia melakukan sesuatu bukan dilihat perintahnya, tapi dilihat siapa yang memerintahkannya. Dia nggak mikir apapun, yang penting yang memerintahkan siapa itu dilakukan. Inilah tingkatan tertinggi di kalangan para sahabat ketika dia tidak memikirkan apapun kalau itu berasal dari Rasulullah. Maka Abdullah bin Umar itu, dia kalau berjalan, misalnya ada pohon, dia duduk situ sebentar, jalan lagi. Ditanya kenapa duduk di situ? Capek? Enggak capek. Tapi saya pernah lihat Rasulullah duduk di situ. Dia pengen taruhlah dari Haji Nawi pengen ke Blok A lewat sini kan bisa. Tapi dia muter dulu ke Pondok Indah. Kok begitu? Saya pernah lihat Nabi jalannya begitu. Jadi tingkatan tertinggi sahabat ketika dia hanya melihat siapa yang memerintahkan, melihat Rasulullah, bukan melihat apa yang diperintahkan. Sayyidina Ali kenapa mulia? Karena yang dilihat siapa yang memerintahkan. Ali, kamu tinggal di sini, saya dengan Abu Bakar akan hijrah. Kalau dia pakai pikiran, ngapain saya tinggal di sini? Mendingan saya ngikut Rasulullah. Tapi karena yang nyuruh Rasulullah ikut. Abu Bakar ditanya, hai Abu Bakar, berapa lama perjalanan dari Mekah ke Palestina? Sebulan, pulang balik 2 bulan. Kalau ada yang mengatakan sebulan pulang balik, nggak mungkin. 2 minggu mustahil. Itu sahabatmu ngomong. Muhammad bin Abdullah, dia ngomong tadi malam pergi dari Mekah ke Palestina, sebelum subuh udah nyampe. Ludahnya belum kering, ngomong mustahil. Siapa yang ngomong? Muhammad bin Abdullah. Lau qala fawqa zalik la sadaqtu. Kalau yang ngomong beliau lebih daripada itu saya percaya. Tingkatan. Maka dalam dunia thariqah ada namanya disebut guru mursyid. Misalnya saya ini, guru mursyid saya adalah Abah Awas, penerus Abah Anom. Ketika kita mencari guru mursyid, kita pakai
Wah, kita istikharah, kita benar-benar mengkaji siapa nih orang gitu. Bagaimana akhlaknya, bagaimana ilmunya. Ketika sudah ketemu, sudah mengatakan, ya saya mengaku murid kepadamu, maka berlakulah sistem pendidikan. Fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Kalau pengen ngikut guru mursyid jangan banyak tanya. Makanya Amin Qutbi mengatakan, dia orang yang berkata kenapa kepada guru mursyidnya tidak akan mendapatkan kesuksesan gitu. Jadi kenapa yang dilihat adalah perintah itu. Kalau dalam dunia toriko, maka ada cerita Abah Sepuh itu bapaknya Abah Anom, sama gurunya Setolha Tolabudin Kalisepuh Cirebon. Makomnya di depan makomnya Sunan Gunung Jati. Setolha lagi jalan di pinggir sungai. Sungai itu terkenal banyak buayanya dan ada buaya di situ. Apa kata Abah Sepuh? Mubarak masuk ke dalam sungai. Suruh masuk ke dalam sungai. Yang dilihat bukan perintahnya, tapi yang memerintahkannya. Dia masuk, Pak. Nyebur. Kenapa? Karena yang merintah adalah gurunya. Sampai ke dalam sungai, nggak ada satupun buaya yang mengganggunya, dan itu menjadi karomahnya, keyakinan kepada gurunya. Abah Sepuh datang ke Syekh Khalil Bangkalan, dapat ijazah selawat Bani Hashim. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallam. Ini kalau dalam dunia Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, ini sultannya selawat ini nih. Rajanya selawat ya ini. Kalau dalam dunia Thariqah kita, dari mana ijazahnya? Dari Syekh Khalil Bangkalan. Maka setiap kita ada kegiatan pasti baca Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima gitu. Itu dibaca. Setelah diijazahkan, kata gurunya, kamu mau pulang? Iya. Naik perahu kecil. Naik perahu tapi jangan pakai didayung, jangan didayung. Gimana caranya? Naik perahu tapi jangan dayung. Baca selawat Bani Hashim. Kalau pakai logika nggak bakal masuk. Tapi dia lihat bukan perintahnya, tapi yang memerintahkan. Yang memerintahkan saya guru saya. Yakin, bener yakin. Duduk di perahu baca Bani Hashim aja, lebih cepat nyampainya daripada dengan didayung. Ini tingkatan yang tinggi. Nabi Musa alaihissalam ketika berkata idrib bi asokal hajar, kalau dia pakai logika, ngapain ke orang gila, ada batu besar kok, lagi kehausan umatnya, minta air, tiba-tiba Allah mengatakan idrib bi asokal hajar. Kalau pakai logika nggak bakal diturutin. Tapi yang dilihat bukan perintahnya, tapi yang dilihat siapa yang memerintahkan. Fanfajarat min husnata asrata ayat. Keluarlah. Tapi ini hanya berlaku kepada orang-orang yang kita yakini kesolehannya. Santri datang ke pesantren, sama kiainya nggak suruh ngaji. Pas jadwal ngaji suruh ngangon kambing. Ngangon kambing dah. Bisa jadi lebih pintar daripada santri-santri yang lainnya. Dalam dunia pendidikan ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Dan ini tidak menyalahkan. Karena hakikat ilmu datangnya dari Allah. Wa 'allama Adamal asma'a. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Hakikat ilmu gitu. Kemudian ada lagi di antara tafsir sufinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsir Al-Jailani mengatakan, inilah rahasia pembahasan khauf dan roja.
Bayangkan Azazil yang kemuliaannya begitu tinggi, mulia dia, dekat dengan Allah, lebih mulia dari malaikat, bisa jatuh karena perbuatannya. Begitu pula manusia yang rajin tahajud, yang rajin zikir, yang rajin puasa, yang rajin tadarus, jangan merasa aman. Ini maka dalam dunia tasawuf disebut al-khauf. Ada rasa takut. Dan inilah yang ditanamkan oleh para wali-wali Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Semakin tinggi seseorang derajatnya, semakin takut. Semakin takut dia. Semakin benar-benar dia, bahkan ada namanya alamatiyah. Alamatiyah itu satu cara hidup para wali dengan menyembunyikan dirinya. Menyembunyikan dirinya, melakukan sesuatu yang bagi manusia hina. Pernah ke Hamid Pasuruan nitip salam kepada santrinya. Kalau kamu ke Surabaya di terminal, nanti ketemu orang tua yang sedang ngambilin sampah. Bilang salam dari Abdul Hamid, dan Abdul Hamid minta doa. Ke Abdul Hamid Pasuruan minta doa sama tukang sampah. Dia bukan orang sembarangan. Datang murid, pergi muridnya, pas di terminal dia ngelihat, oh iya nih ciri-cirinya percis. Dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya muridnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau mengucapkan salam kepada Anda dan beliau minta didoakan dari Anda. Dibongkar dia langsung teriak, Hamid, bahasa kita kurang ajar, ngebuka saya gitu, ngebuka tentang diri saya. Itu ada namanya lamatiyah, al-lamatiyah. Seperti Uwais Al-Qarni aja gitu. Uwais Al-Qarni di Yaman gak ada yang kenal dia. Maka dalam dunia Toriko ada namanya Toriko Al-Uwaisi. Tapi ini sempalan ini. Uwaisi sempalan, bukan mu'tabaroh. Kita pelajarin itunya hancur itu, bahaya itu. Al-Uwaisi itu kenapa Al-Uwaisiyah itu? Toriko Al-Uwaisiyah karena nisbatnya kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni gak pernah ketemu Nabi, maka dikatakan as-sahabah mukhadram. Dia zaman sejaman dengan Nabi tapi gak pernah ketemu Nabi. Tinggal di Yaman, Nabi di Madinah. Kenapa? Karena ngurus orang tuanya. Tapi mendapatkan pendidikan secara ruhaniyah dari baginda Rasulullah. Uwais Al-Qarni. Maka Abu Bakar, Umar disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Orang-orang Yaman gak ada yang tahu siapa dia. Inilah yang ada sebagian kelompok Torikoh mengaku begitu. Gak punya guru mursyid yang masih hidup. Dia bilang belajar dengan Ma'ruf Al-Karhi, belajar dengan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar keras itu. Wajib seseorang punya guru yang gurunya bisa dilihat, bisa didengar. Sampai dikatakan ifham in kunta min ahlil fahmi. Pahami perkataanku kalau benar-benar kamu punya otak. Saya Abdul Qadir keras gitu. Karena sebagian mereka mengaku belajarnya misalnya gini sekarang nih, belajar kenapa nggak mau ngaji? Saya udah belajar sama Sunan Kalijaga, kan gitu, ada yang begitu. Saya belajar sama Sunan Gunung Jati. Itu Toriko namanya Toriko Al-Geloliyah itu. Gelo. Jadi begitu. Ada perasaan khauf, takut kepada Allah. Disembunyikan. Imam Ghazali 505 Hijriah dia. Saya dengar cerita ini langsung dari Profesor Dr. Hasan Hito. Imam Ghazali ketika sudah menulis Tahaffut Al-Falasifah, menulis Al-Wajiz, Al-Wasit, ahli fikih, ahli usul fiqh, Al-Mustasfa dia punya kitab, tasawuf filsafat dia punya kitab Tahaffut Al-Falasifah.
Dia mendapatkan skeptis, hampa, jiwanya hampa. Alim tapi hampa, kosong. Akhirnya selama 2 tahun dia berkelana, Pak. Berkelana bertahun-tahun dengan melepaskan identitas dirinya. Nama beliau sudah masyhur. Muhammad Al-Ghazali sudah masyhur tuh. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, terkenal udah. Tapi kan dulu belum ada handphone, belum ada foto. Beliau melepaskan pakaiannya, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, dan terakhir ke Damaskus. Di Damaskus beliau datang ke masjid Umawi, Jami Umawi. Taruhlah masjid Nurul Yakin. Datang ke ketua DKM-nya Bang Muhlis, pengurus DKM-nya ya, Bang Muhlis. Saya musafir, nama saya Muhammad. Kalau dia bilang saya Muhammad Al-Ghazali, itu karpet merah digelar, Pak. Dia bilang saya Muhammad, nama saya pengen perlu kerjaan, saya pengen kerja. Kata Bang Mulis, nggak ada kerjaan, imam udah ada, yang ada marbot yang belum ada nih, marbot. Imam Ghazali, rektor, profesor sudah, tapi benar ingin menghancurkan kesombongan dalam dirinya, itu saya terima. 2 tahun kata Syekh Hasan itu di Masjid Umawi, dia bersihin kamar mandi, kitabnya dibaca di masjid, dia ngebersihin kamar mandi. Sampai seperti itu, untuk menghilangkan dia merasa dirinya mulia. Sampai akhirnya terjadi perselisihan, beliaulah baru bilang, boleh nggak saya ngasih pendapat? Kamu ini marbot, kok ada urusannya? Ini majelis ulama semua nih, Hibrul Ummah. Enggak, saya kalau boleh saya kasih pendapat. Baru ngomong nih, langsung para ulama mengatakan antal Ghazali, kamu ini Ghazali. Karena tidak mungkin ada yang bisa menjelaskan ini kecuali Imam Ghazali. Inilah dalam dunia tasawuf seperti itu. Maka dalam Ibnu Athaillah mengatakan maksiyatun awrasat zullan wa iftikaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Tapi ini harus diomongin kepada orang yang ahli zikir, kayak bapak-bapak yang hafal sudah rajin zikirnya. Ini harus ditanamkan. Tapi kalau kepada ahli maksiat bahaya ini. Kemaksiatan yang menyebabkan kita merasa diri kita hina itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat kita merasa dirinya mulia. Ini buat orang-orang yang ahli ibadah, biar tidak merasa dirinya tinggi. Seperti Azazil merasa dirinya tinggi sampai tidak mau memuliakan Nabi Adam, sedangkan yang memerintahkan itu Allah. Ma mana'aka antasjuda is amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud sedangkan itu perintahku? Apa kata iblis? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripada dia. Maka Ibnu Athaillah mengatakan juga, terkadang orang dijatuhkan dalam kemaksiatan. Bapak rajin nih, rajin sholat tahajudnya, kegoda juga. Ternyata rahasianya biar kita tidak merasa lebih baik. Tapi dia bukan sebagai, oh kalau gitu boleh ya. Jangan. Artinya jangan putus asa seperti itu. Wa iza fa'alu fahisatan au zakarullah wastaghfaru li dzunubihim, kan itu. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Wa iza fa'alu fahisatan, tapi langsung zakarullah, ingat kepada Allah. Kemudian di antara yang lain adalah seseorang kalau sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka fasajadu. Nabi Adam ketika mendapatkan kemuliaan dari Allah, fasajadu, malaikat pada sujud semuanya.
Adam nggak perlu minta disujudin, tapi Allah yang nyuruh malaikat sujud. Kenapa? Dalam diri Adam sudah ada kemuliaan. Itulah yang dikatakan oleh Allah, inni uhibbul fulan fahibbuhu. Aku cinta kepada fulan, hai semua malaikat cintailah dia. Kalau guru kami ini Aba Awas, dia ngomong begini, kalau ngumpulin semut capek, udah kumpul bubar lagi. Kalau mau semut pada kumpulin gula. Kumpulin gula tanpa dipanggil, semut bakal datang. Artinya apa? Perbaiki di diri kita, kan gitu. Memberikan sesuatu yang di kita, nanti semuanya bakal datang. Maka jangan pusing dengan menjaga nama baik, tapi perbanyaklah berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan. Silakan. Iya. Tadi ada sedikit masalah pendidikan. Kadang-kala kan orang tua kita kan suka berucap ya, kamu bisa ada bakat ke situ. Umpama seperti itu. Tapi sekarang kalau bisa lihat, ada orang yang tidak berbakat, tapi kena polesan pendidikan, atau mungkin kena karoma yang tadi Ustaz bilang berkelana, dia menjadi baik atau menjadi derajatnya bisa tinggi. Nah, kira-kira menurut Ustaz atau penglihatan Ustaz atau pendapat Ustaz, bagaimana nih? Mana yang lebih dominan dalam kehidupan kita ini? Di antara tiga itu tadi, bakat, polesan pendidikan, atau berkelana mengunjungi beberapa guru-guru yang karomanya lebih tinggi. Iya bagus. Iya bagus ini. Jadi bahkan sekarang ini sudah ada tes bakat. Sudah ada tes. Jadi anak-anak kita masih kecil ikut tes bakat itu, nanti ketahuan nih, oh ini lebih condong ke arsitek nih. Dan itu pendidikan itu sudah diterapkan di dunia barat. Maka dunia barat itu kurikulumnya nggak seperti kita gitu. Anak SD tapi bukunya masya Allah puyeng kita juga. Kenapa? Karena sudah dilihat bakatnya. Dan ini pun dalam dunia Islam pun seperti itu. Setiap orang itu sudah ada hak-haknya. Orang ini emang dalam dunia pendidikan ya, dia bakatnya di dunia pendidikan. Orang ini emang haknya dalam dunia bisnis. Cuman yang bisa melihat itu hanya orang-orang tertentu, orang yang ahli lah gitu. Orang yang ahli. Dan memang orang tua seperti itu juga, memang harus melihat peka dengan anaknya. Ketika anaknya bakatnya kepada agama, ya masukkan dia ke dalam pesantren. Wah ternyata anaknya lebih ke eksak nih, matematika gitu. Tapi memang dasar semuanya adalah pendidikan agama. Jadi memang bakat itu penting juga, mauhibah itu penting. Walaupun nanti orang tua kan cuma berusaha doang. Walaupun nanti bagaimana Allah menjadikan dia. Banyak kok. Saya tadi malam ketemu malah orang pesantren, Pak. Tadi malam saya ketemu undangan di Jakarta Timur, Jakarta Utara, gang lurus di daerah itu. Dia pesantren, dari kecil pesantren. Sekarang megang apa? Mesin dia. Mesin. Anak buahnya insinyur semua gitu. Jadi memang ya seperti itulah. Yang penting dalam perjalanannya baik, nanti gimana Allah gitu ya. Ya. Mungkin ada lagi? Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa berikan sesuatu bagi kita semua, terutama bagi saya. Dan semakin kita cinta kepada Al-Quran, intinya Al-Quran itu gak pernah selesai dibahas. Semakin dalam, semakin gak pernah selesai dikaji oleh siapapun. Sampai yaumul qiyamah. Inilah mukjizat daripada Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusan kita, diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Fatihah.
Ya, kenapa berikan? Allahumma biyakal fatihah bisiril fatihah. Ya farijal hamdi ya kasifal qam. Ya man yabdiyak wa ya Allah majal jamana hadza zaman marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan masuma wala mana sakya wala mahruma. Allahumma bika kullu wa minka kullu wa laka kullu wa ilaka kullu wa anta kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.